我的耀眼，他再也没有对我离之的执着吗？我执着一次吧。这是怎么回事？Halo semuanya, selamat datang di Arcana Vira. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jade Dynasty season keempat episode keduanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kembali ke lembah Fengxiang, mereka mulai proses mengaktifkan formasi memakai energi kekejaman alam, menggunakan darah manusia untuk memenuhi syaratnya. Setelah dirasa persiapan sudah cukup, Junilan pun mulai memadatkan kekuatannya untuk mengaktifkan formasi. Secara tiba-tiba, Xiaofan muncul dan menghentikannya. Dia tak menyangka aliran kebenaran macam lembah Fengxiang tega melakukan hal seperti itu. Junilan pun marah dan langsung berkata kalau Xiaofan itu berasal dari aliran iblis. Namun perkataan itu langsung dipatahkan oleh Xiaofan. Kalau lembah Fengxiang saja memakai teknik terlarang iblis, apa bedanya mereka dengan aliran iblis itu sendiri? Perkataan Xiaofan jelas membuat Junilan makin murka. Ia pun berniat menghabisinya karena sudah tahu rahasia sekte mereka. Hingga pada akhirnya pertempuran sengit pun terjadi. Junilan mengeluarkan burung fonik, tapi Xiaofan tetap mendominasi dan berhasil menghempaskannya. Junilan tentu saja marah. Tapi meskipun sudah berada di ranah alam Yuyang, dia tetap kalah melawan bocah ingusan itu. Xiaofan lalu mengumpulkan kekuatannya untuk menghancurkan altar formasi. Junilan tak tinggal diam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tapi semuanya kembali dihempaskan. Oleh karena tak ada lagi yang bisa melawannya, Xiaofan langsung menghantam altar formasi hingga hancur, memicu ledakan besar yang membuat goa itu meletus layaknya gunung berapi. Hal demikian jelas membuat para anggota lembah Fengxiang di sekitar sekte pun kebingungan dengan kejadian itu. Tak lama kemudian, Yulao dan Ling Sun pun kembali dalam keadaan terluka parah. Ia memerintahkan agar anggota sekte segera memadamkan api di gunung. Lin Sun sendiri khawatir karena pemimpin mereka, Junilan, pasti ikut terluka parah. Namun tepat saat itu, Lusuki bersama para anggotanya tiba di tempat yang sama. Ini tentu saja sangat kebetulan. Apakah mereka ini akan bertemu kembali dengan Xiaofan? Sementara itu di sisi lain, Xiaofan sudah berhasil menghancurkan altar formasi berkat bantuan Jing Finger. Finger sendiri memuji Xiaofan yang bisa menaklukkan orang-orang lembah Fengxiang dengan mudah. Tapi Xiaofan penasaran kenapa Jing Finger terus mengikutinya. Ia pun menjelaskan kalau dia ini tahu lokasi goa penekan iblis kuno tempat dewa binatang buas dikurung. Karena hanya dialah yang tahu lokasinya, Xiaofan pun setuju untuk membawanya. Dan mereka pun pergi bersama. Sayang sekali, Xiaofan jadi tak sempat bertemu dengan kekasihnya di sana. Singkat cerita, mereka pun tiba di wilayah terkutuk perbatasan selatan. Dataran luas yang konon dihuni banyak makhluk buas mengerikan. Finger menunjuk sebuah gunung hitam, mengatakan bahwa di kaki gunung itulah letak goa penekan iblis kuno. Sementara itu, di dalam gua, ternyata Xiao Bei sudah lebih dahulu tiba. Melihat kedatangannya, makhluk peliharaan dewa binatang buas pun langsung saja murka. Xiao Bei pun merasa bingung kenapa makhluk itu selalu tak suka pada manusia. Dewa binatang buas pun memberitahu bahwa Toti memang tak akan pernah bisa menyukai manusia. Xiao Bei pun seketika kaget mendengarnya. Rupanya sekarang dirinya sudah dianggap manusia, bukan siluman rubah lagi. Padahal seharusnya dia ini adalah siluman rubah. Dewa binatang buas membenarkan hal itu, karena dia tahu persis Xiao Bei berkultivasi selama ratusan tahun demi menjadi manusia seutuhnya. Padahal sebenarnya Xiao Bei tak benar-benar ingin menjadi manusia utuh, sebab pasti umurnya jadi pendek. Beda dengan siluman yang panjang umur. Dewa binatang buas tahu itu, tapi tetap menegaskan bahwa dulu dia sendiri juga ingin menjadi manusia. Xiao Bei tentu tidak percaya. Bagaimana mungkin dewa binatang buas yang lahir dari energi jahat langit dan bumi serta abadi malah ingin menjadi manusia yang umurnya pendek? Apa mungkin itu gara-gara pertarungannya melawan ketua Daosuan dari sekte Xingyun dulu yang membuatnya berubah?
Kalau kita ingat di season sebelumnya, Dewa Binatang Buas memang pernah melawan Ketua Dausuan. Mendengar itu, Dewa Binatang Buas hanya tertawa. Ia mengaku bahwa keberadaannya di dunia justru adalah ulah manusia. Dulu ada seseorang yang menggunakan teknik rahasia penyihir untuk menciptakannya dari energi jahat langit dan bumi. Begitu sadar, dia langsung jatuh cinta pada penciptanya, yang kebetulan memang cantik. Meski saat itu wujudnya sendiri masihlah buruk rupa. Hari demi hari dia terus tumbuh semakin kuat, sampai akhirnya kekuatannya mampu menandingi Sang Pencipta. Namun sejak itu semuanya berubah. Sang Pencipta berhenti tersenyum kepadanya, lalu memilih menyegelnya. Xiaobei penasaran siapakah sosok itu, dan ternyata dia adalah Linglong, penyihir dari suku penyihir kuno. Dewi penyihir kuno yang sama seperti yang diceritakan sebelumnya. 是给你打昏头了吗？ 我的耀眼，他再也没有对我。 Xiaobei kembali merasa bingung apa tujuan Linglong menciptakan Dewa Binatang Buas. Bahkan Dewa Binatang Buas sendiri awalnya tak paham, dan pertanyaan itu tak pernah terjawab. Sampai belakangan dia baru menyadari, Linglong ternyata ingin menjadi abadi. Mendengar semua curhatan itu, Xiaobei pun heran, sebab tak biasanya makhluk sejahat Dewa Binatang Buas mau bercerita seperti ini. Dewa Binatang Buas beralasan itu karena sekarang dia sedang sekarat. Sebab yang bisa merasakan hal semacam itu hanyalah manusia saja. Dewa Binatang Buas jadi semakin penasaran sebenarnya apa itu manusia, sampai sering disebut-sebut begitu. Kebetulan Xiaobei ini pernah mengenal seorang manusia yang hidupnya sangat malang, penuh liku dan kesulitan, tapi tetap maju memikul semuanya sendiri tanpa mengenal kata menyerah. Dia menduga itulah wujud ketangguhan manusia yang seharusnya mustahil dilakukan. Mendengar itu, Dewa Binatang Buas melukai tangannya sendiri untuk membuktikan apakah dirinya sudah menjadi manusia atau belum. Ternyata tangannya mengeluarkan darah, tanda dia sudah menjadi seperti manusia seutuhnya. Kecurigaannya pun muncul, jangan-jangan sosok teguh hati yang diceritakan oleh Xiaowei adalah Xiaofan sendiri. 一直的执着，我执着一次吧。 这是怎么回事？ Sementara itu, Xiaohuan bersama kakeknya yakni Zhao Yixian dan Yigao memutuskan beristirahat karena sudah kewalahan. Xiaohuan meminta Yigao melepas menutup mulutnya karena di sekitar sana tak ada siapa-siapa. Yigao setuju dan ikut beristirahat. Maklum mereka ini baru saja repot membantu para pengungsi di perjalanan sebelumnya. Saat Zhao Yixian yang melihat perutnya lapar langsung menyalakan api, sebab semua bekal mereka sudah diberikan kepada orang lain. Dia meminta mereka menunggu sebentar. Yigao pun pergi mencari hewan buas untuk dimakam. Singkat cerita, hari sudah malam ketika Yigao kembali membawa seekor ikan, namun sesampai di sana, Xiaohuan dan Zhao Yixian sudah tak ada. Hanya tersisa jejak binatang siluman. Yigao pun yang curiga mengikuti jejak tersebut. Ternyata benar Xiaohuan dan Zhao Yixian sedang diserang dua siluman serigala, dan tak hanya mereka, ada banyak orang biasa lain di sana juga. Untungnya Yigao datang tepat waktu dan melukai kedua siluman serigala itu. Sayangnya ini justru membuat kedua hewan buas itu mengepung dan menyerangnya. Ini semua karena mereka kelaparan. Yigao pun bertahan dengan sebatang kayu untuk bisa menahan serangan bertubi-tubi kedua serigala itu. Ketika Xiaohuan mencoba membantu, dia malah terhempas, membuat Yigao semakin terpojok. Tak ada pilihan, Yigao akhirnya mengeluarkan kekuatan sesungguhnya, berhasil mementalkan sekaligus menghabisi salah satu siluman serigala, hingga Xiaohuan pun aman. Namun Yigao sendiri tertusuk dan terluka parah, membuat Xiaohuan sedih melihatnya. Siluman serigala yang tersisa kembali mementalkan Yigao, lalu mengincar Xiaohuan dan Zhao Yixian. Saat hendak menyerang, Yigao melempar batu untuk memancing perhatian serigala, dan cara itu berhasil membuat siluman itu balik menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu, sang kakek dan Xiaohuan menggunakan teknik 5 hantu berpindah untuk menyelamatkan Yigao. Sayangnya jimat mereka cuma bisa dipakai sebentar karena tenaga mereka sudah habis, hingga mereka pasrah begitu saja. Siluman serigala melesat hendak memangsa mereka. Tapi lagi dan lagi Yigao bangkit, mengorbankan dirinya dengan mendorong sekaligus menunggangi siluman itu. Ia terus-menerus melukainya meski tubuhnya sendiri terus menerima serangan balik.
Namun dia ini tidaklah menyerah. Ia terus menyerang dengan seluruh kekuatan yang tersisa, berusaha mengarahkan siluman serigala itu untuk menjauh dari orang-orang. Sampai akhirnya siluman ini terjatuh lemas dan terluka parah. Orang-orang di sana bergegas maju untuk menghabisinya. Sayangnya, Higao sudah keburu tertindih tubuh siluman tersebut. Dan ketika orang-orang berusaha menyelamatkannya, semua ini sudah terlambat. Higao pun ternyata sudah meninggoy dengan mata yang terbuka lebar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.